Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di tutorial model. Pada video kali ini kita akan membahas tentang setting chords. Pertama kita login terlebih dahulu. Setelah login kita pilih salah satu chords yang mau kita setting. Ini contohnya saya mau menyeting diklat pelatihan model. Kemudian di sebelah kanan itu ada tombol action menu yang berbentuk gear. Ini kita klik. Kemudian kita pilih edit setting. Nah, di sini nih di edit chord setting ini adalah penyetingan dari chords. Contohnya di sini ada chords full name. Ini diisi dengan nama lengkap mata pelajaran. Dan ini wajib diisi. Kemudian chord short name ini adalah nama singkat dari mata pelajaran. Dan dalam penulisan untuk chord short name ini tidak boleh ada nama singkatan yang sama dalam semua chords yang ada. Jadi kalau misalnya ada dua chords yang satu pelatihan model, misalnya ini model semansa, terus bikin chords yang kedua dengan nama yang sama, itu nggak bisa, harus berbeda. Misalnya model semansa 1, model semansa 2. Kemudian chords kategori ini adalah kategori di mana kelas tersebut berada. Jadi yang pelatihan model di SMA N1 Bero ini masuk di kategori diklat. Ini kategorinya diklat. Oke, kemudian visibility. Ini pengaturan kelas ditampilkan secara publik atau tidak. Jika ingin ditampilkan, ini kita pilih show. Jika tidak, kita pilih hide. Kemudian course start date. Ini jadwal kelas dimulainya kapan. Ini disesuaikan dengan kalender pendidikan. Course end date juga disesuaikan dengan kalender pendidikan. Nanti tanggal akhir dari course atau pembelajaran. Kemudian ini ada course ID number. Ini opsional aja, bisa diisi atau tidak. Ini kalau mau diisi dengan kode mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya deskripsi. Di sini ada chords. Ini di kolom ini, chord summary ini diisi dengan deskripsi mata pelajaran, bisa ditambah dengan kontak person dari guru. Kemudian ini ada course image. Ini kita bisa tambah image untuk halaman course kita pas ditampilkan sama user, nanti ada gambarnya. Ini nambahnya di sini ini. Caranya bisa dengan, misalnya ini belum ada ya. Oke. Ini saya download dulu. Ya, ini misalnya ini belum ada, itu bisa dengan mengeklik ini tombol upload ini, add ini, klik, terus pilih file, terus klik yang file yang tadi, oke, yang sudah kita siapkan, upload this file. Oke. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini kan ada kotak nih, kotak di sini ini bisa kita drag and drop yang file tersebut masuk ke kotak. Ini cukup mudah, ini bisa kita kecilkan. Terus gambarnya ini yang mau kita masukkan, kita klik kiri dan tahan, kemudian tarik, masukkan ke dalam kotak. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di course format.
Ya, di sini ini adalah format pengaturan pertemuan dari mata pelajaran. Ini terdapat berbagai pilihannya. Ada single activity format, ini format berdasarkan pertemuan tunggal. Jadi di situ misalnya hanya kuis saja, hanya forum saja, itu cuma hanya satu aja, itu single activity format. Kemudian social format ini membagi blok pertemuan berdasarkan aktivitas diskusi. Jadi nanti misalnya kita masuk di situ, ini hanya forum saja yang social format. Kemudian topik format ini membagi blok pertemuan berdasarkan topik. Jadi di situ ada topik 1, 2, 3, dan seterusnya. Sesuai jumlah topik yang ditentukan oleh guru. Terus di sini ada weekly format. Ini format pertemuan berdasarkan menggunakan skema mingguan. Jadi misalnya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, misalnya tanggal berapa mulainya minggu pertama, misalnya dari tanggal 13 Agustus sampai 20 Agustus, itu nanti menggunakan yang ini, yang weekly format atau format mingguan. Kalau yang di sini saya akan menggunakan format topik. Jadi berdasarkan topik. Itu sesuai dengan pilihan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian di sini ada hidden section. Di sini nih bisa menyembunyikan section tersebut. Misalnya kalau yang pilih yang atas, ini di siswa, kita pilih yang ini nanti yang kita hidden di topik yang kita hidden, di siswa masih muncul topik tersebut, tapi ada tulisannya hidden. Kalau pilih yang bawah, ini benar-benar siswa tidak bisa melihat, yang melihat hanya gurunya. Kalau yang di atas, siswa masih bisa melihat topiknya, tapi ada keterangan hidden. Kalau mau betul-betul siswa nggak terlihat, pilih yang bawah. Oke, jadi di situ tadi untuk menyembunyikan blok pertemuan ya, yang ini tadi. Oke, sekarang kita lanjut course layout. Di sini ada show all section in one page. Itu menampilkan semua pertemuan kelas dalam satu halaman. Kemudian ada show one section per page, menampilkan satu blok pertemuan dalam satu halaman. Ini juga terserah dari Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke menu appearance. Di situ ada fourth language. Ini untuk memaksa bahasa. Misalnya dalam course yang kita ampu, siswa harus menggunakan bahasa Indonesia. Itu bisa kita paksa di sini. Atau siswa menggunakan bahasa Inggris. Maksudnya menu-menunya yang ada di language-nya yang di model itu bahasanya akan menjadi bahasa Inggris. Ini bisa kita lakukan pemaksaan bahasa. Misalnya ingin supaya siswa lebih familiar, misalnya kita klik yang Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Yang ini untuk jumlah yang pengumumannya. Ini bisa dibiarkan standar. Ya, terus selanjutnya ini show gradebook to student. Kalau dipilih yes, berarti ingin menampilkan ranking penilaian siswa. Jika no, tidak ingin menampilkan. Oke, selanjutnya show activity report. Ini pilihan pengaturan untuk menampilkan laporan aktivitas mahasiswa, aktivitas siswa.
Oke, kemudian file and upload. Ini kita bisa batasi file yang diupload itu maksimal berapa. Misalnya supaya server tidak terbebani oleh file yang banyak, itu bisa kita pangkas, misalnya siswa maksimal mengupload 10 MB atau 5 MB. Tapi nanti kalau ini kita batasi 10 MB, gurunya sebagai pengampu course juga nggak bisa mengupload melewati dari 10 MB. Jadi misalnya mau mengupload video yang besar, itu nanti akan tertahan di sini. Nah, itu bisa juga nanti pada saat mau mengupload video yang besar, itu kita ubah dulu, misalnya ke 50 atau 100. Nah, setelah sudah selesai terupload, nanti bisa kita kembalikan lagi ke setting yang kecil, 5 atau 10, supaya siswa menguploadnya tidak melebihi file yang besar. Oke. Kemudian di sini ada complete tracking. Ini bisa kita pilih yes atau default aja, nggak usah diubah-ubah. Defaultnya memang yes. Terus di situ ada group. Grup ini jadi kalau seandainya di dalam course kita itu banyak kelompok-kelompok atau grup, nanti kita bisa milihnya di sini. Di situ ada separate group, yaitu grupnya itu berdampingan, dan misalnya ada dua grup A dan grup B, itu grup A tidak bisa melihat grup B dan grup B tidak bisa melihat grup A. Tapi kalau yang visible grup A bisa melihat grup B bisa melihat grup A, tapi tidak, aktivitasnya tetap dalam grupnya masing-masing. Kalau tidak ada grupnya, pilih grup. Oke. Terus di sini ada for group mode. Ini pemaksaan mode grup. Jika kita sudah punya grup, nanti kita paksa harus masuk ke grupnya, kita pilih yang yes. Ini default grouping, ini grup kelas standar yang diberlakukan. Terus selanjutnya ada role renaming. Ini untuk merubah istilah standar sesuai kebutuhan atau keinginan dari guru supaya lebih familiar kepada siswa. Misalnya di sini manajer bisa diganti kepala sekolah, teacher ini bisa diganti guru, non-editing teacher misalnya bisa diganti asisten guru, student bisa diganti siswa, seperti itu. Oke, demikian cara setting course yang ada di Moodle. Kalau sudah disetting semuanya, jangan lupa nanti di bawah ini ada tombol save and display, itu kita klik save and display-nya. Nanti pengaturannya sudah berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.